Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penyakit genetik Down syndrome. Perkenalkan, nama saya Deni Sarintan Asri dengan NIM 0724111021. Perkenalkan, nama saya Amelia Hidayah dengan NIM 0724111018. Perkenalkan, nama saya Putri Aliandar Aziza dengan NIM 0724111012. Perkenalkan, nama saya Syakila Nuriska dengan NIM 0724111003. Selamat menyaksikan. Hai semua, saya Deni Sarintan Asri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Down syndrome. Down syndrome atau trisomi 21 adalah kondisi genetik yang terjadi karena seseorang punya kromosom ekstra di tubuhnya. Nah, ini tuh biasanya manusia punya 46 kromosom, tetapi orang Down syndrome itu punya 47 kromosom. Nah, kromosom ini tuh seperti buku paduan yang mengatur bagaimana tubuh kita tumbuh dan berkembang. Kenapa sih bisa terjadi? Nah, Down syndrome ini terjadi karena kromosom kedua satunya itu tidak terpisah dengan benar saat proses pembentukan sel. Nah, akibatnya itu ada kelebihan kromosom. Nah, kondisi ini tuh membuat perkembangan tubuh dan otak itu sedikit berbeda dari biasanya. Nah, selanjutnya ada 3 jenis penyebab utama Down syndrome. Nah, yang pertama itu ada trisomi 21. Ini tuh paling sering terjadi. Itu biasanya terjadi di hampir semua kasus. Semua sel tubuh itu punya 3 kromosom nomor 21. Yang kedua itu ada mosaik. Ini tuh langka. Hanya sebagian sel yang punya ekstra kromosom. Jadi gejalanya biasanya lebih ringan. Nah, yang terakhir ini atau yang ketiga ada translokasi. Itu tuh jarang. Biasanya tuh sebagian kromosom 21 menempel ke kromosom lain. Terlihat normal, tetapi tetap ada kelebihan materi genetik. Apa sih dampaknya? Nah, anak dengan Down syndrome ini biasanya memiliki wajah dengan ciri khas tertentu, pertumbuhan dan kemampuan belajar yang sedikit lebih terlambat, tetapi mereka tetap bisa tumbuh, belajar, dan bahagia seperti anak-anak lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang apa itu mekanisme dan faktor risiko penyakit Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang paling sering disebabkan oleh trisomi 21, yaitu adanya salinan tambahan pada kromosom 21. Ini terjadi karena kesalahan saat pembelahan sel, khususnya pada saat pembentukan sel telur. Nah, kelebihan kromosom ini menyebabkan gangguan regulasi gen. Salah satu efek utamanya adalah efek dosis gen, yaitu meningkatnya aktivitas gen-gen tertentu di kromosom 21, seperti DRK1A dan SOD1. Akibatnya bisa timbul gangguan intelektual, resiko Alzheimer dini, dan ciri khas Down syndrome. Selain itu, keseimbangan gen ini juga bisa mengganggu perkembangan sel, menyebabkan stres oksidatif dan perubahan epigenetik, seperti metilasi DNA yang tidak normal. Bahkan, gen di luar kromosom 21 pun bisa ikut terdampak karena jalur regulasi sel jadi terganggu. Selanjutnya, sekarang kita akan bahas tentang faktor resikonya. Risiko utama Down syndrome meningkat seiring usia ibu saat hamil, terutama di atas 35 tahun. Ini dikarenakan pembelahan sel telur jadi lebih rentan mengalami kesalahan. Selain itu, ada juga faktor genetik keluarga. Jika dalam keluarga sudah ada anak dengan Down syndrome, maka peluang kehamilan berikutnya juga lebih besar mengalami hal yang sama. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa paparan radiasi sebelum kehamilan dan infeksi virus tertentu bisa meningkatkan resiko dengan cara merusak atau mempengaruhi DNA. Meski begitu, usia muda bukan jaminan aman, jadi penting banget untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi dan berkonsultasi saat merencanakan kehamilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri fisik dan juga diagnosis pada penderita Down syndrome. Nah, penyandang Down syndrome ini umumnya memiliki ciri fisik yang khas, seperti tubuh pendek, wajah datar, mata agak miring ke atas, dengan lipatan kulit di kelopak mata atau bisa disebut dengan epicanthal fold. Lalu ada jembatan hidungnya itu lebar, serta telinganya kecil dan berbentuk tidak normal. Nah, mereka juga cenderung memiliki leher pendek, tangan pendek dan gemuk, serta satu garis lurus di telapak tangan yang biasa disebut dengan simian crest.
Ciri lainnya itu meliputi jari kelingking yang hanya memiliki satu sendi, jarak lebar antara jempol dan telunjuk kaki, lidah yang tampak lebih besar dari ukuran mulut, serta pigmentasi kulit dan rambut yang kurang sempurna. Nah, beberapa penderita Down syndrome ini juga mengalami gangguan pada pendengaran. Nah, selanjutnya yaitu diagnosis pada penderita penyakit Down syndrome. Nah, untuk mendeteksi kemungkinan Down syndrome pada janin, dokter biasanya menggunakan dua metode screening, yaitu ada triple test dan integrate screening test. Nah, yang pertama itu ada triple test. Nah, metode pertama yang sering digunakan itu adalah triple test. Tes ini dilakukan pada trimester kedua kehamilan, yaitu antara minggu ke-15 hingga minggu ke-20. Caranya adalah dengan mengambil sampel darah ibu hamil lalu mengukur kadar 3 jenis zat, yaitu yang pertama itu ada AFP atau alpha fetoprotein, yaitu protein yang diproduksi oleh janin. Lalu ada UE3 atau unconjugated estriol, yaitu hormon yang dihasilkan oleh janin dan plasenta. Lalu yang ketiga ada HCG atau human chorionic gonadotropin, yaitu hormon kehamilan yang diproduksi oleh plasenta. Nah, hasil dari triple test ini bisa menunjukkan seberapa besar resiko janin mengalami kelainan genetik seperti Down syndrome. Nah, tes ini punya tingkat deteksi sekitar 77%. Artinya bisa menemukan sebagian besar kasus, tapi masih ada kemungkinan hasil negatif palsu. Lalu metode yang kedua yaitu ada integrate screening test. Nah, metode kedua yang lebih akurat ini adalah integrate screening test, yaitu metode ini menggabungkan dua pemeriksaan. Yang pertama itu ada USG pada trimester pertama ini untuk mengukur ketebalan cairan di belakang leher janin atau disebut juga dengan nuchal translucency. Lalu yang kedua itu ada tes darah yang dilakukan pada trimester pertama dan kedua. Dengan menggabungkan hasil dari dua trimester ini, tes ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 93%. Bahkan menurut penelitian, nilai akurasinya ini mendekati sempurna dengan skor AUC 0,9781. Ini artinya integrate screening test sangat efektif untuk mendeteksi risiko Down syndrome secara non-invasif, alias tanpa membahayakan janin. Selanjutnya ada dampak klinis dari penyakit Down syndrome. Nah, anak dengan penderita Down syndrome ini biasanya mengalami perkembangan yang lambat. Mereka ini cenderung telat berbicara, belajar, bergerak karena ototnya itu lemah. Banyak juga yang mengalami kelainan seperti kelainan jantung atau gangguan pendengaran, penglihatan, tiroid, bahkan ada beberapa yang mengalami gangguan tidur. Saat dewasa, risiko Alzheimer ini juga lebih tinggi. Dampaknya itu gak cuma ke anak, tapi bisa juga ke keluarga karena butuh perhatian yang khusus, waktu, biaya, dan seringkali masih kena stigma dari lingkungan-lingkungan. Selanjutnya masuk ke penanganan dan terapi dari penyakit Down syndrome. Penanganan Down syndrome ini gak bisa menyembuhkan, tapi bisa bantu untuk perkembangan anak. Kuncinya itu ada di intervensi dini dan rutin. Pertama ada terapi fisik, bisa bantu memperkuat otot, belajar duduk, diri, sampai jalan. Selanjutnya ada terapi bicara, supaya anak bisa berkomunikasi, mulai dari meniru suara biar bisa jelas. Nah, ada juga terapi okupasi, biasanya itu buat melatih kemandirian, misalnya makan sendiri, pakai baju sendiri. Nah, selanjutnya itu ada terapi perilaku. Ini juga penting apalagi kalau anak ini susah fokus, gampang marah, atau merasa frustasi karena susah komunikasi. Kalau dibutuhkan, bisa ditambahkan dengan alat bantu seperti alat dengar, pensil khusus, atau media belajar yang interaktif. Nah, yang gak kalah penting itu ada dari dukungan keluarga dan lingkungan, karena dengan pendampingan yang konsisten, anak dengan penderita Down syndrome ini bisa tumbuh mandiri dan punya hidup yang berkualitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.